Wahyu Rizky Syandra Saila Putri, kelas 12A. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah Tuanku Imam Bonjol. Perang Padri terjadi di tanah Minangkabau, Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai 1837. Perang Padri sebenarnya merupakan perlawanan kaum Padri terhadap dominasi pemerintah Hindia Belanda di Sumatera Barat. Perang ini bermula dari adanya pertentangan antara kaum Padri dengan kaum adat dalam masalah praktik keagamaan. Pertentangan itu dimanfaatkan sebagai pintu masuk bagi Belanda untuk campur tangan dalam urusan Minangkabau. Orang-orang yang melakukan gerakan pemurnian ajaran Islam di Minangkabau ini sering dikenal sebagai kaum Padri. Dalam melaksanakan pemurnian praktik ajaran Islam, kaum Padri menentang praktik berbagai adat dan kebiasaan kaum adat yang memang dilarang dalam ajaran Islam, seperti berjudi, menyabung ayam, dan minum minuman keras. Kaum adat yang mendapat dukungan dari beberapa pejabat penting kerajaan menolak gerakan kaum Padri. Terjadilah pertentangan antara kedua belah pihak dan timbullah bentrokan antara keduanya. Fase pertama terjadi pada tahun 1821 sampai 1825. Pada fase pertama, kaum Padri menyerang pos-pos dan pencegatan terhadap patroli-patroli Belanda. Bulan September 1821, pos-pos Simawang menjadi sasaran serbuan kaum Padri. Begitu juga dengan pos-pos lain seperti Soli Air dan Cipinang. Pasukan Padri menggunakan senjata-senjata tradisional seperti tombak dan parang, sedangkan Belanda dengan kekuatan 200 orang serdadu, ditambah sekitar 10.000 pasukan orang pribumi, termasuk juga kaum adat. Belanda menggunakan senjata-senjata lebih modern seperti meriam dan senjata api lainnya. Tuanku Pasaman dengan sisa pasukannya kemudian mengundurkan diri ke Lintau. Sementara itu, pasukan Belanda setelah berhasil menguasai seluruh lembah tanah datar, kemudian mendirikan benteng di Batu Sangkar yang kelak terkenal dengan sebutan Fort van der Capellen. Perlawanan kaum Padri muncul di berbagai tempat. Tuanku Pasaman memusatkan perjuangannya di Lintau dan Tuanku Nan Renceh memimpin pasukannya di sekitar Baso. Pasukan Tuanku Nan Renceh kemudian menghadapi pasukan Belanda di bawah pimpinan Kapten Govinet. Periode tahun 1821 sampai 1825, serangan-serangan kaum Padri memang meluas di seluruh tanah Minangkabau. Bulan September 1822, kaum Padri berhasil mengusir Belanda dari Sungai Puar, Guguk Sigandang, dan Tajong Alam. Menyusul kemudian di Borneo, kaum Padri harus menghadapi pasukan PH Marinus. Pada tahun 1823, pasukan Padri berhasil mengalahkan tentara Belanda di Kapau. Kesatuan kaum Padri yang terkenal berpusat di Bonjol. Pemimpin mereka adalah Peto Syarif, yang dalam sejarah Perang Padri dikenal sebagai Tuanku Imam Bonjol. Ia sangat gigih memimpin kaum Padri untuk melawan kekejaman dan keserakahan Belanda di tanah Minangkabau. Belanda merasa kewalahan dalam melawan kaum Padri, sehingga mengambil strategi damai. Oleh karena itu, pada tanggal 26 Januari 1824, tercapailah perundingan damai antara Belanda dengan kaum Padri di wilayah Alahan Panjang. Perundingan ini dikenal dengan Perjanjian Masang. Tuanku Imam Bonjol tidak keberatan dengan adanya perjanjian damai tersebut. Akan tetapi, Belanda justru memanfaatkan perdamaian tersebut untuk menduduki daerah-daerah lain. Kemudian Belanda juga memaksa Tuanku Mensiangan dari kota Lawas untuk berunding, tetapi ditolak. Tuanku Mensiangan justru melakukan perlawanan. Tetapi Belanda lebih kuat, bahkan pusat pertahanannya kemudian dibakar dan Tuanku Mensiangan ditangkap. Tindakan Belanda itu telah menimbulkan amarah dari kaum Padri Alahan Panjang dan menyatakan pembatalan perjanjian damai. Tuanku Imam Bonjol menggelorakan kembali semangat untuk melawan Belanda. Dengan demikian, perlawanan kaum Padri masih terus berlangsung di berbagai tempat. Fase kedua
berlangsung pada tahun 1825 sampai 1830. Pada tahun tersebut, Kolonel de Stuurs, yang merupakan penguasa sipil dan militer di Sumatera Barat, berusaha mengadakan kontak dengan tokoh-tokoh Kompadri untuk menghentikan perang dan sebaliknya perlu mengadakan perjanjian damai. Belanda kemudian meminta bantuan kepada seorang saudagar keturunan Arab yang bernama Sulaiman Al-Jufri untuk mendekati dan membujuk para pemuka Kompadri agar dapat diajak berdamai. Sulaiman Al-Jufri menemui Tuanku Imam Bonjol agar berside berdamai dengan Belanda. Tuanku Imam Bonjol menolak, kemudian menemui Tuanku Lintau. Ternyata merespon ajakan damai tersebut. Hal ini juga didukung oleh Tuanku Nan Renceh. Itulah sebabnya pada tanggal 15 November 1825 ditandatangani Perjanjian Padang. Isi Perjanjian Padang itu antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, Belanda mengakui kekuasaan pemimpin Padri di Batu Sangkar, Saruaso, Padang Guguk Sigandang, Agam, Bukit Tinggi, dan menjamin pelaksanaan sistem agama di daerahnya. Kedua, kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. Ketiga, kedua pihak akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Dan yang keempat, secara bertahap, Belanda akan melarang praktik adu ayam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.